Hari ini kita akan membahas girder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Pagi Pak. Nah, kita hari ini akan melanjutkan masalah masih konstruksi simple beam atau struktur statis tertentu. Namun si UTS sama tugas-tugasnya belum selesai saya cek ya. Masih saya waktu sekitar 1 atau 2 minggu lagi. Nanti kalau udah selesai nanti akan saya share. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai balok girder. Oke. Saya share sebuah gambar. Ada yang tahu ini di mana? Ada yang tahu ini di mana? Di Sukaraja, Pak. Sukaraja. Jadi kalau kita dari arah, berarti dari sini ke arah Sagaranten ya kalau nggak salah ya, Sagaranten. Tapi kalau ke sana dia ke arah Sukaraja. Bener nggak? Anggap aja bener ya. Nah ini Kurang lebih coba lah. Nah, jembatan ini ada di daerah apa ya namanya ya? Kalau nggak salah namanya Selat Paso. Nah, ini ada jembatan Selat Paso. Oke ya. Nah, kalau kita lihat sederhana, ya, kita lihat secara sederhana, kita seolah-olah mata kita ada di sini aja. Nah, maka si jembatan ini akan nampak seperti ini. Si jembatan ini sekilas kalau kita buat sebuah skema strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada abutment, lalu ini adalah baloknya atau girder. Oke, lalu di sebelah sini ada kurang lebih seperti itu. Namun kalau kita buat skematik strukturnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah tumpuan sendi dan ini adalah tumpuan roll. Ini adalah girdernya. Maka si jembatan ini kalau tumpuannya satu sendi satu roll, berarti ini struktur apa? Statis apa? Statis apa? Halo? Berarti di sini akan, kalau ini sendi berarti di sini akan ada reaksi secara apa? Kalau sendi? Ya, ini B. Oke, berarti pada titik A akan terjadi reaksi. Reaksi apa aja pada titik A? Halo? Vertikal, horizontal. Vertikal dan horizontal. Horizontal. Kalau di tumpuan B berarti ada reaksi apa? Vertikal. Vertikal. Ada reaksi horizontalnya nggak di B? Gak ada. Nggak ada. Ya. Nah, karena di sini tumpuan roll. Oke, next. Gambar yang kedua. Ada yang suka main ke Bandung? Ada yang suka main ke Bandung nggak? Nah, ini jembatan ini ada namanya jembatan apa namanya? Jembatan viaduk. Nah, ini ada di sekitar dekat stasiun nih, dekat Cicendo, dekat Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, ini adalah jembatan viaduk dibangun zaman Belanda. Nah, di sini ternyata si tumpuannya enggak, kalau di sini cuma 2, 1, 2. Nah, di sini ternyata tumpuannya ada 3. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini tumpuannya ada 4. Nah, oke, berarti kalau kita buat skema potongan melintangnya secara sederhana kurang lebih bentukannya seperti ini.
Ini adalah abutment, adalah beamnya panjang. Oke. Nah, lalu ini ada ini ada abutment. Nah, tapi di tengahnya ada pilar nih, ada tiang lagi. Maka di sini akan ada pilar 1 dan 2. Nah, kenapa di sini di tengahnya ada 2 ya? Nah, karena di sini bentangnya cukup panjang. Dia teknologi pada zaman itu belum bisa menjangkau dari satu titik ke titik yang lainnya dengan satu buah batang. Ya. Karena pada saat zaman Belanda itu belum ada beton-beton girder atau beton-beton press, makanya di tengahnya butuh yang namanya tiang. Cuman yang jadi masalah di sini tumpuannya ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 buah tumpuan. Ya, 4 buah tumpuan. Nah, kalau 4 buah tumpuan, nah berarti ini enggak statis tertentu dong. Nggak bisa ini kita hitung sebagai statis tertentu. Nah, kalau statis tertentu adalah dengan 3 prinsip kesetimbangan, tapi kalau statis tidak tentu itu nggak bisa. Nah, makanya dibuatlah rekayasa bagaimana caranya supaya jembatan ini bisa dihitung menggunakan mekanisme statis. Oke. Makanya di sini pada jembatan ini ada yang namanya balok Gerber ya. Nah, Gerber itu adalah nama seorang saintis dari Belanda. Oke, maka skematiknya kurang lebih seperti ini. 1. Nah, di sini ini adalah baloknya. Lalu di sini kita buat yang di tengahnya dulu. Di tengahnya yang 1 kita buat tumpuan sendi, yang 1 kita buat tumpuan roll. Nah, maka di tengahnya ini seolah-olah terpotong. Oke. Lalu bagaimana coba supaya si struktur ini menjadi sebuah statis tertentu? Ini dipotong. Oke. Nah, lalu di sininya supaya ini menjadi sebuah tertentu, sebuah tumpuan ujungnya, ini dipotong. Mana ya caranya? Nah, habis. Nah, jadi dipotong nih. Jadi seolah-olah di sini terjadi sendi, di sini terjadi sendi lagi, makanya di sini roll. Jadi si 1 buah jembatan ini dipotong di tengahnya ya, di satu sisi S1 dan sisi S2. Kalau kita sebut di sini A, B, C, dan D. Dengan balok Gerber ini menjadikan struktur tersebut menjadi seolah-olah terpisah. Pertama, A ke S1, A ke S1. Nah, si S1 ini kita asumsikan sebagai sebuah tumpuan sendi. Nah, sementara si A, supaya menjadikan struktur itu statis tertentu, dibuatlah si tumpuannya menjadi tumpuan roll. Oke, maka pada titik A menjadi sebuah struktur statis tertentu. Ini balok A ke S1. Next. Lalu ada struktur yang kedua, yaitu S1 B ke C. Jadi di sini akan ada S1, lalu di sini ada B, di sini ada C. Ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah S2. Lalu struktur yang ketiga adalah S2 ke D. Nah, di sini seolah-olah
titik S ini menjadi sebuah sendi dan D-nya menjadi roll. Ini adalah S2, ini adalah D. Nah, maka dengan cara seperti ini, jembatan yang pilarnya lebih dari 2, kita bisa jadikan menjadi sebuah struktur statis tertentu. Tapi menghitungnya 3 kali nih. 1, 2, dan 3. Gitu ya. Ini adalah contoh dari balok gitu. Oke. Next, aplikasinya seperti apa? Nah, ini kalau yang di Viaduct Bandung ini udah nggak kelihatan, soalnya jembatannya udah puluhan tahun dan mungkin sudah di finishing lalu di semen sehingga sambungan girdernya nggak kelihatan. Nah, sebetulnya di sini ada nih sambungan. Nah, ini adalah jembatan viaduct. Cuman karena ini jembatannya sudah puluhan tahun, mungkin sudah di semen, mungkin udah di fill, diisi sesuatu sehingga nggak kelihatan nih si sambungannya. Nah, next. Lalu aplikasinya seperti apa detailnya? Nah, ini detailnya nih. Posisi letak sambungan gerber tidak boleh tepat di tumpuan. Ini nggak boleh tepat di tumpuan, tapi harus geser sedikit ke tengah bentang nih, atau overlap sedikit dari bentang. Nah, ini baru kita buat sebuah sambungan gerber. Nah, pada posisi sambungan gerber ini, maka seolah-olah diasumsikan terjadi sebuah tumpuan sendi di sini. Nah, ini adalah rekayasa untuk membuat sebuah struktur batang menjadi struktur yang tadinya statis tidak tentu menjadi struktur statis tertentu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Bentar ya. Halo, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya jelaskan tentang kenapa harus ada gerber. Jadi gerber itu adalah sebuah konstruksi balok, ya, yang terdapat titik dan tidak dapat terjadi momen lentur, ya, karena pada titik tersebut seolah-olah diliris, seolah-olah dilepas nih, seolah disambung, ya. Nah, pada soal-soal si titik sambungan gerber atau sambungan ini kita notasikan dengan huruf S, ya. Ini menandakan di sini terjadi sendi buatan. Oke. Nah, ini dengan sendi ini memungkinkan balok tambahan tersebut menjadi sebuah yang tadinya statis tidak tentu, ya, menjadi statis tertentu dan bisa diselesaikan dengan 3 prinsip kesetimbangan, yaitu sigma vertikal, sigma horizontal, dan sigma momen. Ya, jadi ini adalah sebuah rekayasa untuk merubah struktur yang tadinya statis tidak tentu menjadi sebuah struktur statis tertentu. Nah, ini
tadi ya. Nah, ini adalah contoh untuk tadi si jembatan viaduk Bandung. Nah, di sini tumpuannya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi dengan bantuan balok Gerber seolah-olah strukturnya itu dia dibagi menjadi 3, 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Ya, jadi dipisah. Oke. Next. Lalu aplikasinya apakah hanya di jembatan? Ternyata tidak ya. Di sini ada jembatan dengan metode pelengkung. Nah, di pelengkung ini yang satu sendi tumpuannya, yang satu lagi sendi juga. Nah, kalau kayak gini kan jadinya 4 nih. Jadinya 4 nih. Ini 2, di sini 2 nih. Gimana supaya menjadi statis tertentu? Tinggal dibagi di tengahnya ya. Nah, kalau di tengahnya menjadi seolah-olah dia strukturnya terbagi 2. Ini konstruksi yang satu dan ini konstruksi yang kedua. Nah, ini metode Gerber untuk konstruksi jembatan pelengkung. Next, ada lagi misalkan untuk konstruksi gedung ya, konstruksi gedung. Jadi kalau di gedung pondasi telapak ya, pondasi telapak selalu diasumsikan menjadi sebuah konstruksi jepit. Misalkan di sini ada sebuah portal. Nah, di sini adalah sebuah kolom. Sebuah kolom. Nah, si kolom itu karena pondasinya dia selalu diasumsikan sebagai konstruksi sendi jepit nih, ya, tumpuan jepit. Lalu di sebelahnya tumpuannya jepit juga. Nah, kalau jepit kan dia ada reaksi secara vertikal, ada reaksi secara horizontal, dan reaksi secara momen. Ini juga sama. Ada RV, ada RH, ada momen. Nah, tapi kan ini menjadi sebuah satu kesatuan struktur. Ya. Nah, gimana caranya supaya bisa menjadi statis tertentu? Ini kan ada 3. Di sini ada 3 juga nih. Ya, ada 3 juga nih. Bagaimana caranya menghitung struktur ini sementara kita pengennya statis tertentu aja supaya gampang hitungnya. Maka kita pisah di sini dengan S. Jadi seolah-olah struktur yang tadi, yang ini menjadi sebuah struktur yang terpisah. Ya. Nah, ini contoh aplikasi untuk sebuah struktur gedung. Nah, ini kita sebut dengan yang namanya dilatasi. Ya. Oke, next. Mungkin kita langsung ke contoh soal. Ada sebuah struktur kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Saya buat skematik baru. Oke. Nah, di sini adalah sebuah struktur. Oke. Tumpuannya ada 3. 1, 2, 3. Oke, contohnya di sini ada 8, 2, 2. Kita ganti sedikit menjadi di sini ternyata ada 10 meter. Nah, ternyata di sini ada S nih. Ada S. 3, 2. Lalu sepanjang bentang terjadi sebuah beban merata. Oke. Nah, lalu pada jarak sini, misalkan di sini adalah tumpuan A, di sini adalah B, dan ini adalah C. Nah, lalu di sini
pada A ke B terjadi beban terpusat P sebesar misalkan 50 kN dengan jarak contohnya adalah 6 meter. Oke, jadi kalau kita sederhanakan bentukannya seperti ini nih. Ini adalah sebuah struktur. Lalu ada roll, ada sendi, lalu ada tumpuan sendi lagi. Oke. Next, di atas balok tersebut terjadi beban merata. Nah, tapi selain beban merata juga terjadi beban terpusat nih, misalkan P sama dengan 50 kN. Sementara jarak A ke B-nya adalah 10. Lalu ini S, ini C. B ke S-nya adalah 3, lalu S ke C-nya adalah 2 meter. Sementara di sini terjadi beban merata sebesar 10 kN per meter. Jadi setiap 1 meternya bekerja 10 kN. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapa nilai RAV, berapa nilai RBV, berapa nilai RCV. Nah, kebetulan semua gaya yang terjadi bekerja secara vertikal. Ya. Maka di sini tidak ada RAH, tidak ada RCH karena semua gaya bekerja secara vertikal. Oke, karena di sini terdiri dari 3 buah tumpuan dan kita merencanakan struktur ini menjadi sebuah struktur yang menggunakan balok Gerber, maka kita harus pisahkan dulu strukturnya. Maaf, ini harusnya tumpuannya sendi ya, roll. Nah, ini struktur ini kita bisa pisahkan. Struktur pertama adalah struktur A, B ke S, A, B ke S, sementara struktur yang kedua adalah S ke C. Nah, C-nya tumpuannya roll, sementara si S-nya kita asumsikan menjadi sebuah tumpuan. Ini ABS, sementara yang ini adalah S ke C. Oke. Nah, pada A, B ke S bekerja gaya beban merata sebesar 10 kN per meter dengan jaraknya 10 dan 3. Lalu terjadi P sama dengan 50 kN pada jarak 6. Ya, nah sekarang kita cek gimana cara menyelesaikan sebuah struktur ini. Ya, struktur yang kedua mau ketinggalan. Di sini ada beban merata nih. Beban merata. Ini bebannya adalah I kecil sama dengan 10 kN per meter dengan jarak 2 meter. Oke ya. Sekarang kita coba selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan sebuah balok Gerber seperti ini, kita harus mulai dari balok Gerber itu sendiri, yaitu balok tambahan yang terjadi pada S dan C. Ya, jadi kita nggak bisa mulai dari A, B ke S, nggak bisa, soalnya di S kita belum ketahuan berapa sih reaksi yang terjadi. Maka kita akan mulai perhitungan dari S ke C. Ya, kita turunkan S ke C. Sini adalah S-nya, ini adalah C. Lalu terjadi beban merata sebesar 10 I kecil sama dengan 10 kN per meter. I kecil
Ini Q kecil ya. Jadi kalau masih beban merata, kita nosasikan dengan Q kecil. Oke, ini adalah S, ini adalah C. Nah, karena ini merupakan balok Gerber, maka titik S ini kita asumsikan menjadi sebuah tumpuan sendi. Sementara si C-nya tetap menjadi sebuah tumpuan roll. Oke, nah maka ini S adalah sendi dan C adalah tumpuan roll. Ya, oke, kita bisa hitung nih berapa reaksi RSV berapa dan RCV berapa. Ini udah bisa kita hitung. Caranya menggunakan sigma momen di sigma momen di C. Sekarang ada yang bisa bantu saya? Gaya apa aja yang bekerja terhadap C nih? Kita hitung dari mulai C. Ada apa? Vertikal. Iya, gaya vertikal. Kita mulai dari C, kita mulai dari S dulu nih. Oke, berarti di sini jaraknya tadi berapa ya? 2 meter. 2 meter. Oke. Kita tinjau dari ujung yang paling kiri dulu nih. Kita ketemu sama RS V. Oke. RSV dengan jarak berapa meter? 2 meter. Oke, kita lihat si S karena dia tumpuannya seolah-olah ada di bawah, maka reaksinya dia akan ke atas. Oke, berarti simbolnya si S positif apa negatif? Positif. Nah, setelah S, nah kita ada beban merata nih. Nah, beban merata, kalau kita, karena beban merata ini bekerja 10 kN, ya, 10 kN untuk setiap 1 meter. 10 kN untuk setiap kilometer. 10 kN untuk setiap 1 meter nih. Oke, maka sementara panjangnya 2 meter, maka kita asumsikan kalau kita rubah si Q-nya menjadi Q besar, ya, kita rubah menjadi beban terpusat, maka Q besar sama dengan Q kecil dikalikan dengan L. Ya. Oke, berarti di sini akan ditambah dengan Q dikalikan L dikalikan dengan setengah L, karena kebetulan bebannya merata, bukan beban trapesium. Oke. Nah, beban merata dia bekerja nih di tengah-tengah bentang nih. Bekerjanya di sini nih, tengah-tengah. Oke, berarti kalau kita tinjau pada titik C, nah, berputarnya ke sini nih. Maka si Q simbolnya positif apa negatif? Negatif. Negatif ya. Oke, next kita selesaikan. RSP udah ketahuan belum? RSP belum. Oke, kita tulis lagi 2 RSP min Q kalikan dengan L. Q-nya berapa? Q kecilnya berapa? 10. Oke, L-nya berapa? 2 dikalikan dengan setengah L. Setengah L-nya berarti berapa? 1. Oke, berarti 2 RSV 2 RSV min 10 dikali 2, 20, 20 dikali 1 tetap 20. Nah, oke. 2 RSP min 20 sama dengan 0. Ya. Kalau kita pindah ruas,
contoh si 20-nya yang kita pindah ruas nih. Berarti yang tadinya minus menjadi positif nih. 20 sama dengan 2 RSV. Berarti RSV sama dengan 20/2. Berarti berapa sih RSV? 10. 10. Ya. Nah, 10 sama dengan RSV. Nah, berarti di sini pada reaksi RSV ya, kan dia besarnya adalah nilai RSV sama dengan 10 kilo. Oke, RSV sudah. Sekarang yang ini udah, tinggal yang RCV nih. Yang RCV. Nah, kalau RCV berarti dia mirip nih ya. Jadi sigma momennya sigma momen di S. Sigma momen di S. Oke, saya tanya siapa ya? Gilang Rizky ada? Halo? Halo, Gilang Rizky? Halo, Gilang Rizky ada? Halo, Gilang Rizky? Halo, ada Gilang Rizky? Halo, Gilang Rizky? Halo, Gilang Rizky Puri? Ada? Nggak ada? Halo? Nggak ada ya? Gilang Rizky? Halo, Gilang Rizky? Ada Gilang Rizky? Udah terhapus. Fadlan ada Fadlan? Ada, Pak. Oke, Fadlan. Sigma momen di S nih. Sigma momen di S. Ada apa aja? RCV. RCV. Nah, RCV arahnya positif apa negatif? Negatif. Kenapa negatif? Berlawanan. Perlawanan apa? Berlawanan jarum jam. Perlawanan jarum jam. Oke, kita lihat RCV. Oke, arahnya dia ke sini. Ya, oke, perlawanan jarum jam. Jadi simbolnya minus. Berapa jaraknya terhadap S? 2. 2. Oke, setelah RCV dia ada apa lagi? Ada Q. Q dikali apa? Q kecil dikali apa? Kali L L dibagi setengah L. dibagi apa dikali? Dikali setengah L. Dikali setengah L. Nah, si Q karena dia posisinya di tengah terhadap S, ya, positif apa negatif ya simbolnya? Positif. Positif. Oke, ya. Berarti min 2 RCV plus 10 kali 2 dikali 1, singkat cerita RCV sama ya 10 km. Oke, berarti di sini si RCV tadi kan pertanyaannya berapa nilai RCV, berapa nilai RBV, dan berapa nilai RAV. Oke. RCV kita udah selesai nih, jadi ini bisa kita coret, nah udah selesai. PR kita tinggal RAV dan RBV. Oke, berarti kita buat struktur yang kedua. Nah, struktur yang kedua berarti di sini ada A,
sini ada P. Nah, di sini ada S. Sepanjang batang A ke S terjadi beban merata nih. Nah, beban merata. Di sini A ke B adalah panjangnya 10 meter. Lalu B ke S berapa tadi lupa saya. 3 meter nih. 3 meter. Oke, lalu kebetulan antara A ke B terjadi beban terpusat P sebesar 50 ya. Nah, lalu di sini ada beban merata, nilainya Q-nya sama nih. Q-nya ternyata sama. Berapa tadi? 10 kN per meter. Q sama dengan 10 kN per meter. Oke. Nah, berarti PR kita tinggal mencari berapa nilai RAV dan berapa nilai RBV. Namun sebelumnya supaya perhitungan kita enggak terlalu rumit, ini Q-nya kita keluarkan dulu. Q-nya kita rubah menjadi Q besar. Oke, berarti kalau berubah menjadi Q besar sama dengan Q kecil dikalikan dengan L. Q-nya berapa nilainya? 10. Sementara L-nya berapa? 13. 13. Berarti berapa nilainya? 100? 3? 30. Oke. Next. Kita mencari berapa RAV dan berapa RBV. Ya. Kita cari dulu dengan sigma momen di A. Contohnya sigma momen di A. Ya. Nah. Tadi ya, jadi kalau menyelesaikan balok Gerber seperti ini, kita harus mulai dari balok yang tambahan tadi ini, yang S ke C. Nggak bisa kita mulai dari sini, ya. Nanti hasilnya menjadi menggantung. Ya, kita harus mulai dari balok yang tambahan atau sigma atau balok S ke C. Nah, kebetulan di sini Gerbernya hanya ada satu nih. Kita mulai sigma momen di A. Nah, dari A kita geser ke sini nih, ke kanan. Ketemu sama apa? Muhammad Kiptias ada? Ada Muhammad Kiptias? Halo, Muhammad Kiptias ada? Halo? Muhammad Kiptias ada? Halo, Muhammad Kiptias ada? Mahasiswa saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Harusnya 7 tadi. Udah saya kick 1. Muhammad Kiptias? Kalau nggak jawab, mahasiswa kita tinggal 5 lagi nih saya. Ada Muhammad Kiptias? Nggak ada. Ada. Hapus lagi. Muhammad Haikal ada? Ada, Pak. Muhammad Haikal. Oke. Dari titik A kita geser ke kanan. Ketemu sama apa? P. P. Jaraknya berapa nih si P terhadap A? Tadi 6 meter. 6 meter. Oke. Setelah P ketemu sama apa? Geser lagi ke sini. RBP. Ada tinggalan. Si P kalau ditinggal dari titik A. Nah, ke sini nih. Positif apa negatif ya si P ini? Positif. Positif. Oke, geser lagi ketemu sama apa? RBP, Pak.
RBV. Nah, si RBV selalu ke atas. Nah, dia panahnya seperti ini. Positif apa negatif si RBV? Negatif. Oke, lalu dari B kita geser ketemu sama apa? RSP. RSP. Sebentar, RBV tadi ini jaraknya berapa? 10 meter. Oke, lalu ada S nih. Ada S. Ada R, S, V. Jaraknya 13. Ya. RSV. Sebentar, saya lupa dia simbolnya positif atau negatif di RSV. RSV. Bentar, saya lihat contekan dulu. RSV. Oke, positif ya. Sigma momen di A. Positif. Oke, si S. Nah, si S dia seolah-olah terjadi beban di sini nih. Ya, karena dia bertumpu pada titik sendi ini nih. Ya. Logikanya di sini ada sebuah batang yang imajiner bertumpu pada titik S. Maka dia menjadi sebuah nilai P atau nilai beban terpusat. Ya, maka dia menjadi ke atas. Ke atas. Kalau kita tinjau titik A, berarti dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah. Positif. Positif. Oke. Nah, kita bisa mulai hitung. P nilainya adalah 50 dikalikan dengan 6 min RBV udah ketahuan belum? Sorry, ada yang ketinggalan di sini. Maaf, di sini ada yang ketinggalan nih. Di sini kita ketinggalan nilai Q nih. Q. Nah, Q karena ini adalah sebuah beban merata, lalu titik tengahnya berada di tengah-tengah betang di mana Q itu terjadi. Oke, berarti di sini si Q panjangnya berapa? Si Q 6,5. 6,5. Berarti di sini Q sama dengan dikalikan dengan L per 2. Oke, taruh di sini si Q kurang lebih dia ada di sekitar sini nih. Q besar. Ya. Nah, maka bentangnya adalah L per 2. Kalau ditinjau pada titik A, dia arahnya ke bawah. Oke, berarti simbolnya si Q positif ya? Positif. Nah, oke, positif. RBV udah ketahuan belum? Kita mulai hitung. RBV udah ketahuan belum, Haikal? Belum, Pak. Belum. Oke, tulis lagi 10 RBV ditambah RSV. RSV nilainya berapa? RSV tadi nilainya kita hitung berapa? 10. 10 ya. Oke, mana tadi? Nah, 10 dikalikan dengan 13 ditambah Q. Q nilainya 130 dikalikan 6,5 ya. Nah, kenapa 6,5? Berarti L sama dengan 13 ya, dimana terjadinya Q ya. Jadi L sama dengan 13, berarti L per 2 sama dengan 13 per 2 sama dengan 6,5. Oke, kita hitung lagi. 50 dikali 6 berapa? 300. 300 min 10 RBV udah ketahuan belum? Belum. Belum. Terus lagi 10 RBV ditambah 10 kali 13. 120.
130. 130 RBV bentar. 10 RSV. Oke, betul. Ditambah lagi 130 dikali 6,5. 130 dikali 6,5. 845. 845. Oke. Si RBV-nya kita tarik keluar. 10 RBV. Ya. RBV-nya kita tarik keluar, yang tadinya minus kalau kita geser menjadi positif. Oke. Berantakan. Oke, berarti di sini adalah nilainya 10 RBV. 300 ditambah 130 ditambah 845. Berapa hasilnya? 1275. 1275. Oke, berarti si RBV sama dengan 1275 dibagi 10. Berarti hasilnya 127,5 kilogram. Oke, nah ini si RBV. Nah, RBV-nya udah. Mana tadi soalnya? RCV udah, RBV udah. Nah, terakhir kita hitung berapa nilai RAV. Oke, kalau menghitung nilai RAV berarti kita harus tinjau dari sigma momen di B. Oke, ini gambarnya sudah saya copy paste. Oke. Oke, sekarang kita mulai berapa sih? Tadi kan si mana tadi tuh? Nah, RCV-nya udah selesai, RBV-nya udah, yang terakhir adalah nilai RAV. Nah, kalau nilai RAV berarti kita harus mulai dari sigma momen di B. Oke, sigma momen di draw. Oke, jadi kita mulai sigma momen di B sama dengan, kita lihat yang paling dekat dulu. Di sini ada B ke S berapa tadi nilainya? Pesan bukan 2, oh 3. Nilainya 3 nih. Salah, ini bukan ini. 127,5. Oke, berarti harusnya di sini. Bentar ya. Tadi contoh soal buat kelas yang lain. 127,5. Saya buat ini. Nah, ini dihapus. Oke, ini kita copy paste. Nah, kita mulai sigma momen di B. Sigma momen di B. Oke. Nah, si Q besar ini ternyata ada di 6,5 nih. 6,5. Ya. Ini sebagai catatan. Q besar terjadi 6,5 dari titik A. Berarti kalau ke titik B dia ada jarak sebesar 10 dikurang 6,5 berarti 3,5. Oke, sigma momen di B. Kita mulai dari, bisa dari kanan, bisa dari kiri nih. Mau dari mana dulu? Divano dan Endra ada? Divano? Ada, Pak. Ada. Oke, coba bantu saya Divano.
main di B. Mau dari kanan dulu, mau di kiri dulu? Dari kanan aja Pak. Dari kanan. Oke, berarti di sini akan ada yang namanya RSV. Nah, RSV arahnya ke bawah nih, terhadap titik B. Positif apa negatif nih si RSV? Negatif Pak. Kenapa negatif? Berlawanan arah jarum jam. Oke, Ivano, kita lihat di sini si RSV arahnya ke bawah nih di sisi sini. Positif. Oke, berarti kalau kita putar arahnya ke sini nih. Ya positif. Positif ya. Ya Positif. Jaraknya berapa nih si RSV terhadap titik B? 3 3. meter. Oke, next dari titik B kita geser lagi, ada apa? S sudah. Titik B sendiri, lalu geser ketemu sama apa? Di Ki besar, ki kecil? kecil. Kalau ki kecil berarti yang 10 kilonewton per meter. Kalau ki besar berarti 10 dikalikan dengan L atau 10 dikalikan dengan 13. Nah, berarti di sini kalau ki kecil dia itu kan beban merata. Sementara kalau ki besar dia sudah kita rubah menjadi beban terpusat. Berarti ki kecil apa ki besar nih yang ada di sini? Ki besar. Ki besar. Oke, ki besar dia ada di sini. Nah, berlawanan apa searah dengan jarum jam? Ki besar ke B berlawanan. Berlawanan. Berarti simbolnya Negatif. negatif. Jaraknya berapa nih? 3,5. 3,5. Oke, lalu ada apa lagi setelah ki besar? Ada Ketemu apa lagi? P. Oh, Ada P. Ya. P positif apa negatif nih si P arahnya? ke B dia negatif. Negatif. Jaraknya? 5 dari titik B. Ini kan tadi jarak tadi itu kita sepakat jaraknya 6,5. bentar. Nah, ya kesepakatan kita ya. Mana tadi? Nah, ini A ke B 10, sementara A ke P 6. Ini sisanya berapa? 3. 4. 4. Jadi jaraknya si P adalah 4. Next setelah P ada apa? Ada A. R, A, P. P. RAV ke atas. Berarti positif apa negatif si RAV? Positif. Positif karena Searah jarum jam. searah dengan jarum jam. Jadi dia positif. Jaraknya berapa terhadap B? 10. 10. Oke. Nah, kita hitung. RSP nilainya berapa tadi RSP? Berapa jarak nilai RSP? 10. 10. Oke, sini 10 dikalikan dengan 3. 3. Min ki besar. Ki besar berarti berapa ki besarnya? 10 dikali 130. 130. 130 dikalikan dengan 3,5. Min P. P-nya berapa nilainya? P-nya 50. 50. Jaraknya berapa? 4. 4. Ditambah RAV. RAV udah ketahuan belum nilainya? Belum, Pak. Belum. Oke, 10 RAV. Oke, kita berikan 10 kali 3 30. 30
min 130 dikali 3,5. 455. 455. Min 50 dikali 4. 200. 200. Plus 10 RAV. RAV. Oke, 10 RAV-nya kita pindah. Yang tadinya kalau isinya plus, kalau pindah ruas menjadi Negatif. min 10 RAV. Coba Anda hitung 30 dikurang 455 dikurang 200. Minus 625. Minus 625. Oke, berarti kalau minus, dua-duanya minus, berarti ini minusnya bisa hilang. AP sama dengan 625 nih. Nah, ini si minusnya bisa hilang nih karena dua-duanya minus. Oke, berarti si RAV sama dengan 625 dibagi berapa? Dibagi berapa? 10. 10 sama dengan 62,5 kilo. Oke, terima kasih Divano. Oke, ini ya demikian si RCV-nya udah, RBV-nya sudah, RAV-nya juga udah. Nah, sekarang kita kontrol ya. Kita cek dulu. Nilai RAV sama dengan tadi berapa hitungan Divano? 62,5. 62,5 kilo Newton. Kalau ada RBV, hitungan Haikal ya. RBV 127,5. 127,5 kilo Newton. Lalu RCV senilai RCV 10 kilo Newton. 10 kilo. Nah, sekarang kita kontrol. Cara kontrolnya adalah sigma V harus sama dengan 0 ya. Berarti semua gaya yang bekerja secara vertikal dijumlahkan semuanya harus 0. Oke, kita uraikan. Berarti semua gaya yang vertikal ada RAV ditambah RBV ditambah RCV ya. Nah, ini kenapa ditambah semuanya? Karena ini arahnya ke atas semuanya ya, ke atas semuanya. Si A ke atas, B ke atas, C juga ke atas ya. Oke, dikurang. Nah, dikurang. Jadi kalau ke atas kita simbolkan positif, tapi kalau ke bawah kita simbolkan negatif. Dikurang. Berarti di sini yang ada ke bawah ada pertama ada P sebesar 50 min 50 min ditambah di sini yang nilainya yang ke bawah selain P ada juga yang namanya Q ya, Q besar ya. Q. Nah, Q sebentar, ini kayaknya ada yang salah deh. 10 kali 3. Sini sementara di sini RCV 10 kali 2. Oke, betul. Nah, Q. Nah, ini semuanya min Q min P min Q semuanya harus sama dengan 0. Kita hitung 62,5 ditambah RBV 127,5 ditambah RCV 10 dikurang P. P itu adalah berapa tadi P? P 50 dikurang Q. Nah, Q besar sama dengan Q dikalikan dengan L ya, Q kecil dikalikan dengan L. Q kecilnya nilainya adalah 10 kilo Newton. 10. Sementara L-nya adalah keseluruhan
di mana Ki itu bekerja. Berarti di sini 10 ditambah 3 ditambah 2. Jadi di sini bukan 13 lagi, berubah menjadi 15. Oke, 10 dikali 15 berapa? 1000 10. 150 ya. 150. Oke. 50 harus sama dengan 0. Cek 62,5 ditambah 127,5 berapa? Halo, coba bisa bantu saya? 62 190 ditambah 10 200. 200 dikurang min 50 min 150 jadi berapa? Min 200. 200. 200 dikurang 200 No. ya gitu. Nah ini berarti hitungan kita sudah valid nih, semua hitungannya sudah selesai dari mulai reaksi pada titik C, reaksi pada titik B, dan reaksi pada titik A. Nah di sini karena Gerber maka terjadi sendi di tengah-tengah dengan kontrol sigma V sama dengan 0, maka perhitungan kita bisa kita anggap selesai. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Untuk UTS sama UAS-nya masih saya olah. Mudah-mudahan di minggu depan bisa saya share ke Anda semua. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, tadi ada yang nanya siapa? Ada yang nanya siapa tadi? ini Pak, Ya. Haikal. Kenapa? Kalau boleh Pak, pengen Ya. bahas yang soal UTS Pak. Ya, sebentar ya. Saya minggu depan ya. Nanti ingetin Oke, Pak. saya ya. Minggu depan ya kita bahas. Ya Pak, masih bingung soalnya Pak. Oke. Minggu depan. Makasih ya. Pak. Nanti ingetin saya, takut lupa ya. Ya Pak. Oke, yuk. Udah dulu ya. Izin leave.